Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya untuk menuntut ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi statistika. Bu Inggi tunjukkan dulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang analisis dan penyajian data statistika. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah yang pertama, menganalisis antara data dengan cara penyajiannya, baik melalui tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian yang kedua adalah menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran pada materi statistika kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian data dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan cara mengambil atau mengumpulkan data. Yang ketiga, menjelaskan proses pengolahan data. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dilanjutkan dengan diagram lingkaran. Kemudian membaca diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dan yang terakhir adalah menafsirkan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Anak-anakku sekalian, sebenarnya materi statistika ini sudah pernah kita peroleh pada sekolah dasar ketika kalian SD kelas 5. Pada saat itu hanya bagaimana cara membaca data. Jadi mungkin kalian pada saat itu masih belum diajari bagaimana cara menyajikan data menggunakan diagram batang, diagram garis, kemudian dengan cara tabel, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba menganalisis dan menafsirkan dengan menggunakan 4 cara penyajian data tadi. Tapi sebelumnya di sini Bu Inggit akan menjelaskan dulu apa itu data. Yang pertama, data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, baik analisis maupun berupa kesimpulan. Sedangkan untuk datum merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian. Data merupakan kumpulan dari datum. Jadi ketika keterangan itu hanya berupa satu saja itu disebut data, tapi ketika berupa kumpulan itu disebut datum. Kemudian cara pengumpulan data. Di sini kita mengenal ada 3 cara pengumpulan data. Yang pertama yaitu dengan cara wawancara atau interview, kemudian dengan cara kuesioner atau angket, yang ketiga yaitu dengan cara observasi atau pengamatan. Kalau dengan cara wawancara atau interview, itu merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket merupakan pengumpulan data dengan cara mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan yang ketiga adalah observasi atau pengamatan, merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan suatu kejadian. Kemudian, macam-macam data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dan yang kedua adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Macam-macam penyajian data di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dengan menggunakan tabel, yang kedua menggunakan diagram. Dengan cara tabel dibedakan menjadi 2, yang pertama yaitu tabel data tunggal, kemudian yang kedua adalah tabel data berkelompok. Berikut ini merupakan contoh tabel data tunggal, di mana contohnya di sini adalah kemampuan membaca anak 5 negara peringkat terbawah tahun 2006. Nah, di sini hanya tunggal.
Contohnya di sini misalkan dibagi menjadi 2 kolom, yaitu tentang negara dan skornya. Untuk Indonesia mendapatkan skor 405. Jadi ini berupa tunggal, karena yang diminta hanya satu data di sini. Kemudian yang kedua, tabel data berkelompok. Contohnya di sini adalah jarak tempuh siswa ke sekolah dalam kilometer. Kenapa di sini disebut data berkelompok? Karena data yang diinginkan itu berupa interval atau berupa rentangan data, dan data yang diminta tidak tunggal. Contohnya misalkan jaraknya di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu 1 sampai 10. 1 sampai 10 ini berarti datanya berjumlah 10. Nah, maka dari itu disebut sebagai data berkelompok. Kemudian untuk macam-macam diagram. Macam-macam diagram ini ada 7. Yang pertama yaitu diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, ada diagram batang daun, diagram kotak garis, histogram dan poligon, poligon frekuensi, yang terakhir adalah ogive frekuensi kumulatif. Namun di sini yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita analisis hanya 3 saja, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, ini adalah contoh diagram garis. Karena namanya saja diagram garis, berarti antar titik koordinat yang sudah kita tentukan harus dihubungkan dengan garis. Contohnya ini adalah diagram pengunjung kebun binatang Kota Medan. Antara poin Januari dengan jumlah pengunjungnya 2.000, kemudian yang kedua Februari dengan jumlah pengunjung 2.500 saling dihubungkan, sampai terakhir Juni dengan pengunjung 4.500. Nah, kemudian di sini ada macam-macam tabel. Kalau tadi sudah dijelaskan ada tabel tunggal dan tabel berkelompok, kalau sekarang jenis penyajian data dalam bentuk tabel yang dibedakan berdasarkan jenisnya, jenis penampilannya. Yang pertama yaitu tabel baris kolom. Contohnya penjualan motor perusahaan Z dalam 4 tahun. Nah, ini bentuknya seperti ini, merupakan tabel baris kolom. Kemudian yang kedua adalah tabel kontingensi. Tabel jenis ini digunakan untuk data yang lebih dari 1. Coba kita perhatikan perbedaannya dengan tabel baris kolom. Meskipun ini terdiri dari baris dan kolom, tetapi lihat pada bagian yang pertama, kolom yang pertama ini seharusnya dibagi menjadi 2. Di sini yaitu pada poin kelas dan jenis kelamin. Nah, ini terbagi menjadi 2. Maka dari itu ini disebut tabel kontingensi, karena dalam satu kolom itu ada 2 jenis data yang dijelaskan. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Tabel jenis ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contoh ini adalah nilai hasil kompetisi matematika sekelompok siswa. Di sini bisa kita lihat yang dimaksud distribusi frekuensi, kolom nilainya itu dibagi dalam interval. Contohnya nilai yang pertama 51 sampai 60 dengan banyak siswa adalah 7. Dan begitu seterusnya sampai ketika kita jumlahkan adalah jumlahnya 60. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis ini umumnya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan untuk melihat gambaran perubahan peristiwa dalam periode waktu tertentu. Seperti diagram batang, diagram garis yang mempunyai sumbu mendatar yang menunjukkan waktu pengamatan dan sumbu tegak yang menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Ini adalah contoh soal diagram garis. Kita mencari diagram garis dari tabel data keuntungan koperasi sekolah unggul maju pada 6 bulan terakhir tahun 2019. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh soal tabel dan diagram garis. Misalkan, ini diketahui data nilai PH anak-anak penilaian harian matematika dari 20 siswa sebagai berikut. Dari data tersebut kemudian kita buat atau kita rubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Pada awalnya kita membuat data tersebut untuk meningkatkan ketelitian menggunakan turus seperti ini.
Kemudian ketika sudah dirubah dalam bentuk turus, baru bisa kita tafsirkan dalam bentuk banyaknya. Ya, cirinya dari yang dimaksud turus itu apa, Bu Inggit? Turus itu adalah banyaknya garis-garis, ya, banyaknya garis-garis yang menunjukkan satuan atau banyaknya nilai yang sama pada interval tertentu. Ini adalah hasil dari diagram garis keuntungan koperasi sekolah pada 6 bulan terakhir. Ini contohnya. Nah, dari diagram garis ini sebenarnya kita juga bisa menafsirkan, melihat, dan menganalisis. Misalkan yang diminta dalam soal adalah dari bulan Juli sampai Desember, manakah bulan yang merupakan posisi bulan tertinggi untuk mencapai keuntungan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang paling tinggi itu terletak pada bulan Oktober. Ditunjukkan dari apa? Ditunjukkan dari letaknya yang posisinya semakin tinggi, semakin ke atas menunjukkan kuantitasnya atau keuntungannya itu semakin tinggi. Sedangkan jika yang dicari adalah kenaikan keuntungan yang paling besar, jangan sampai salah menafsirkan. Kalau tadi adalah yang dicari adalah manakah bulan yang mengalami keuntungan terbesar. Tapi kalau pertanyaannya diganti, manakah rentang bulan yang mengalami kenaikan keuntungan yang paling besar. Nah, melihat dari apanya? Nah, ini perhatikan cara jalan pada diagram garis. Misalkan dari bulan Juli ke Agustus, itu dia mengalami rentangan 2 satuan. Ini mengalami kenaikan. Sedangkan dari Agustus ke September, ini mengalami penurunan. Kemudian dari September ke Oktober, kita lihat di sini bisa mengalami keuntungan sebesar 5 satuan. Yang lain juga Oktober ke November malah mengalami penurunan, tambah dari November ke Desember mengalami penurunan. Jadi kemungkinan kenaikan itu pasti terjadi antara bulan Juli, Agustus, kemudian September, Oktober. Berarti yang paling besar adalah yang September, Oktober. Tentu yang ikut berkasih penelitiannya dan kemudian untuk mencari rentangannya kita bisa melihat dari selisihnya. Selisih dari bulan September ke Oktober. Nah, dari Oktober ini sebesar 9.000, kemudian dari bulan September 4.500 dan Oktober 9.000. Berarti bisa kita tentukan besar kenaikannya dengan dikurangi 900.000 dikurangi 450.000. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menganalisis dan menafsirkan dari hasil diagram garis yang sudah ditampilkan di soal tadi. Intinya, apapun yang diberikan soal, kalian harus fokus dan benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan soal, dibaca dengan baik dan juga dipahami. Contohnya seperti tadi, yang ditanyakan kenaikannya atau jumlah keuntungan terbesar, itu beda. Jika kalian tidak teliti, pastinya akan nanti seperti soal yang nomor 3 tadi, pasti kalian akan menunjukkan pada bulan yang nominalnya paling tinggi, padahal yang diminta adalah kenaikannya. Jadi benar-benar harus bisa memahami kalimat soal. Itu saja yang bisa Bu Inggit sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan yang masih kurang dipahami dari soal tadi, silakan bisa disampaikan di grup WA. Insya Allah nanti akan Bu Inggit bahas dan juga mungkin juga dari teman-teman yang lainnya bisa menanggapi dan bisa saling sharing ya, saling sharing. Mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa dan temannya bisa menjawab. Begitu. Itu saja yang bisa Bu Inggit sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.